Iya, Kita enggak nyebutnya bukan apa Miss sih? K Miss itu emang sosok yang berdiri tegak dan loncat-loncat. Temennya lah, temennya. Temennya gitu. Jadi aku iya. kaget, lupa nggak lepas kacamata pas mau ke toilet dia berdiri deket. Terus ngeliat terus takut ketukar juga antara Kanita atau Ya, orang. beneran. Iya, kadang aku juga kayak Agak ini Kanita atau bukan itu. Karena aku juga sama-sama minus, tapi aku pakai softline. Tapi kadang kan kalau udah malam udah remang-remang udah ngantuk kayak Iya. ini yang benar atau enggak nih? Tapi kok nggak selingnya? Tapi ya yes, kayak Suka aku seneng. menantang sama yang tidak bisa ditebak, Iya, ditebak iya lah ya. bener. Kayak suka yang Oh, misterius-misterius suka lah. yang mistis Iya. ya. Oh, iya, oke. Ultimate, selamat datang di Ulti Ulik Tipis. Dan hari ini gue sudah kedatangan dua cast dari film Anak Kunti, yaitu Kak Giselma dan juga Kak Selvi Kitty. Tepuk tangan dong. Jadi apa kabar Kak Giselma? Alhamdulillah. Kak Selvi Kitty juga. Alhamdulillah baik. Tapi sebelum itu biar Ultimates, namanya Ultimates, biar aku lupa briefing. Namanya Ultimates, biar pada tahu, suruh pada tonton trailer dulu kali ya. Boleh. Check it out. Apa yang terjadi di masa lalu tentang keluargaku, tentang siapa diriku. Kowe yakin ora melu aku mulai? Tapi kowe wis suwi lho, Sar. Ra metu saka pondok. Sarah, iki tinggalan Ibu Aminah waktu kuwi. Punyai, apa boleh Sarah cari Bu Aminah? Maklum, orang sini itu masih percaya sama hal-hal mistis ketimbang percaya sama Allah. Kampung kita itu sudah nggak aman lagi. Di gara-gara anak kuntilanak itu tinggal di kampung kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sopo iki sing azan? Allahu Akbar. Wani-wanine. Sopo kuwi? Sing goleki Aminah. Aku udah buka data pasien, tapi nggak ada yang namanya Bu Aminah. Ya warga sini kan lebih percaya sama dukun daripada sama dokter. Karena ilmu saat itu, semenjak dia datang, orang sini sudah tidak percaya sama saya. Kuwi kudu diusir saka kampungnya awake dhewe. Masa di bulan kuntilanak ada korban selanjutnya? Dia udah mau musuh aku. Apa sebaiknya aku balik ke pondok ayo? Usir dia. Aku iso. Kapan wae mateni kowe. Ning aku seneng dolok kowe sengsara. Garis takdirku sebagai anak kunti tidak bisa dirubah. Ya, jadi tadi merupakan keseruan dari film Anak Kunti. Yang waktu itu juga sebenarnya gue udah datang ke presscon untuk official trailer rilisnya juga. Nah, saat ini karena ada Kak Gi sama juga Kak Selvi Kitty, kita ulik-ulik lagi lah kayak gimana mungkin behind the scene-nya. Tapi sebelum itu, mungkin boleh perkenalkan diri dulu di film, ya boleh mau perkenalkan diri boleh. Tapi yang pasti di filmnya sebagai apa, karakternya kayak gimana gitu, mungkin terserah dari siapa. Oke. Baik. Oke. Sebelumnya, halo Ultimates, bener ya? Betul. Perkenalkan, nama aku Giselma Firmansyah. Aku berperan sebagai Sarah di film Anak Kunti. Dan untuk karakter aku sendiri, Sarah merupakan seorang anak pesantren yang dia tidak tahu menau dari mana asal usulnya. Terus, tapi mungkin lambat laun tapi maksudnya dia perkembangan menjadi remaja, dia penasaran gitu dengan jati dirinya. Dia tuh seperti apa sih, dari mana asal usulnya. Terus karena ada macam-macam teror yang semakin dia dewasa tuh semakin ada teror yang bikin dia penasaran sama dia tuh dari mana ya asalnya. Akhirnya dia mencari tahu dirinya ke desa Wonoenggal, lalu terjadilah banyaknya masalah di desa itu. Wonoenggal ya namanya. Iya, terus aku bertemu dengan Kak Selvi Kitty. Tara, gitu. Perkenalkan, halo Ultimate. Jadi saya Selvi Kitty di sini berperan sebagai Linda. Linda ini dibilang akamsi ya. Akamsi. Anak kampung situ. Tadi kan Wonoenggal gitu, yang dimana dia itu bisa dibilang ya bukan biduan ya, apa ya jatuhnya tuh ya menganggap dirinya tuh perempuan cantik lah. Jadi
pas ada kedatangan Sarah ke kampungnya di Wonoenggal itu jadi kayak merasa terusik lah. Apalagi kan di situ tuh si Linda ini suka sama karakter Abun ya. Oh iya, Gitu. oh iya. Jadi ya merasa tersaingi lah. Jadi bagaimana caranya supaya Sarah ini bisa diusir Oh gitu. dari kampung tersebut Oh, gitu. berarti bisa dibilang agak-agak musuhan lah ya. Musuh Iya, lah. Kalau iya. bilang musuh sih, kalau di sini mungkin nggak menganggap musuh ya. Oh, Cuma iya. kalau aku kayak nganggap ini pengganggu nih gitu. Oh, oke. Ya rival lah ya. Betul. Ada sebuah rivalitas di desa itu selain ada si Miss K ini, tapi ada sebuah rivalitas yang lain ini Iya, gitu. dan di dunia nyatanya ini nih bentuk. Oh gitu. Oke. Oh jadi tadi merupakan karakter dari masing-masing yang ada di Anak Kunti. Oke, tapi sebenarnya kalau secara keseluruhan, sebenarnya film ini tuh menceritakan tentang apa sih? Apalagi kan unik nih ya, biasanya kan orang mah kuntilanak gitu. Ini anak kunti dibalik nih Iya, gitu. betul. Malah kalau denger kayak bercandaan tapi bukan juga sih gitu kan. Jadi ini film tentang apa sih Kak Anak Kunti ini? Kalau aku dari pribadi, aku sih kalau Anak Kunti itu mungkin bisa dimenceritakan ya mungkin karena dari judul aja udah ketahuan ya anaknya si Kunti. Jadi Iya berartinya nih. kita di cerita ini menceritakan mengenai siapa sih anaknya si Kunti ini, apakah si Sarah ataukah karakter-karakter lainnya lain. gitu. Dan menceritakan balik lagi karena ada disebutkan Kunti, pastinya ada sosok si OG nih, Ada original OG, ya. si kuntil anak ini yang pastinya Oke. iya yang Apakah kita selalu bercanda tapi enggak ya udah enggak apa-apa. yang harusnya ada si kuntilanak Iya. ini datang dan mungkin bisa dibilang kalau misalkan konon katanya kuntilanak tuh mencari anaknya ya. Iya. Di sini mungkin di sini Diceritain gitu. pencariannya Nah, gitu. Pencarian di sini, prosesnya di sini. Atau mungkin dibalik lagi, anaknya mencari ibunya gitu, si Udah kuntinya kayak Hachi gitu. tuh ya. Iya, makanya gitu. Oke. Kalau dari aku kayak gitu, mungkin kalau dari Justru kan itu yang Gigi cari kan. Kamu aja bisa bilang dan komentar lah. Sekarang kuntilanak beranak. Nah kan itu bisa jadi candaan tapi sesuatu juga di situ. Karena kan judulnya ada Anak Kunti. Oh berarti sekarang kuntilanak beranak ya. Justru di sini ceritain. Tadi benar kata Gisel. Entah yang anaknya mencari seorang ibu atau kalau dari cerita legenda gitu ya. Kuntilanak itu memang hantu yang mencari anaknya atau kehilangan anaknya kayak gitu. Jadi emang diceritakan bahwa mungkin bisa dari point of view-nya si ibunya atau point of view anaknya. Tapi overall ini mungkin bisa menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu terhadap yang belum sempat bertemu gitu ya. Iya ke anaknya gitu. Tapi berarti maksudnya secara tidak langsung kasih sayang seorang kunti. Iya. Ibu yang sudah menjadi kunti Iya, gitu. sudah Ibu, meninggal lah iya, ya. iya, sudah iya. meninggal. Ternyata ibu tuh mother figure, apa kunti itu mother figure juga ya ternyata gitu. Terus kalau aku lihat dari trailernya, ini mah aku nebak aja ya, maksudnya kan ada sosok seorang Iwake juga di situ, maksudnya kayaknya ada semacam kayak flashback gitu. Terus nanti ini nebak-nebakannya nih, kayak ada flashback, terus nanti kayak semacam kayak masa sekarang gitu, kayak gitu-gitu kali ya. Iya. Gitu kali ya. Mungkin itu juga bisa dibilang kenapa Kunti ini seperti ini, kenapa Ada backstory-nya. Ada backstory. Ada backstory-nya. Ada backstory-nya. Ya, oke. Terus aku pengen nanya juga tentang gimana sih pas awal gitu loh di pitching nih tentang ada film Anak Kunti ini, Kak Selvi dan juga Kak Giselma. Well, mungkin kita tahu Kak Giselma pernah main film horor juga yang terakhir sama Pak saudaranya Pak Mas- Bambang iya, Drias juga. Fakultas Fakultas Jawa. Betul. ya. Nah, awal-awalnya gimana tuh? Pas di yuk gitu loh. Anak Kunti. Kalau aku sendiri kan memang berperan tuh ya lebih banyak kisah memang berperan di sini karena kan Oke. aku di sini sebagai anak kampung di situ aja Iya, yang oke. bisa menjadi suatu masalah lah atau membuat masalah lah. Jadi kayak yang ini karakternya gimana ya Mas? Aku bilang itu kan mereka Mas Bambang kan. Aku pasti jadi diri kamu sendiri aja. Maksudnya ya yang udah seperti kamu, cuman di sini kamu merasa ada saingan padahal dia tidak merasa menjadi sainganmu. Kamu merasa terganggu, ya udah gimana caranya supaya dia diusir aja dari kampung ini gitu. Tapi Kak Selvi di sini sebagai Linda, aku mau nanya, ini nggak tahu ya boleh di reveal atau nggak, tapi maksudnya Kak Selvi, si Linda ini keganggu juga nggak sih sama si Kunti, Miss K-nya di Kalau sini? sama Miss K-nya langsung enggak sih, Oh, cuman aku enggak. kayak ngelihat pas adegan di mana pembunuhan pokoknya gitu loh. banyak kejadian-kejadian pembunuhan lah ya di kampung aku tuh situ. kayak lagi Langsung. ngumpet, terus kayak Mm-mm. ngelihat banget tuh si Miss K-nya itu tuh lagi membunuh lah Iya, gitu. eksekusinya di situ Jadi lah. kayak wah serem. Tapi kalau yang digangguin enggak justru gitu. Aku lebih kayak fokus ke Saranya. Oh berarti Linda digangguin sama Sarah. Aku mengganggu Sarah Oh, iya, gitu. itu kebalik ya, gitu, kebalik gitu. ya. Aku Karena melihat merasa Sylvia terganggu lain. gitu lah. Apa Iya, sih iya, gue tuh iya, suka iya. loh sama ini Si- cowok iya, gitu iya, kan. Terus iya, tiba-tiba iya. datang ke kampung kayak merasa keganggu gitu. Ya pokoknya Asli. ancaman Sarah tuh sebenarnya bukan dari Miss K-nya tapi juga dari orang-orang situ Iya. juga ya. Orang situ juga. Iya. Salah satunya Linda. Salah satunya Iya, Linda. betul. Kayaknya emang threatening banget ya, yang Iya. sangat menyeramkan sekali Padahal kan selain aku Miss K. cuma anak pesantren biasa Oh yang datang. gitu ya. Iya, aku penasaran tentang pesantren, aku Iya. pertanyaan. Tapi sebelum itu, Ultimates karena ada yang mau lewat dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di
Ulti, ulik tipis. Kembali lagi di Ulti, masih bersama cast dari Anak Kunti itu Kak Giselma dan juga Kak Selvi Kitty. Tadi yang belum terjawab adalah Kak Giselma, aku sampai lupa tadi gimana sih pas awal-awal di pitching tentang Anak Kunti ini? Sebenarnya karena aku udah pernah bekerja dengan Mas Bambang ya dulu di Pakutan Jawa. Ya, tuh. Ya, jadi aku mungkin bisa dibilang sempat ditawarin lagi langsung directly dari Mas Bambang yang langsung ada karakter nih ceritanya gini. Terus aku dari judul sebenarnya dulu tuh sebenarnya bukan judul bukan Anak Kunti tapi Anak Kunti Kuntilanak Anak Kunti, pokoknya something yang lebih panjang lah, lebih panjang judul gitu. awalnya, Iya, working judul title lah ya. Iya, Anak Kunti Anak. Jadi kayak aku kayak ini apa sih ceritanya tentang apa, kok penasaran gitu karena sebagai orang yang dulu nonton Kuntilanak juga, Kuntilanak 1, 2, 3. Jadi aku penasaran kayak ini produksi yang sama bukan, tapi emang cerita baru dan terus cerita awalnya juga seru. Aku juga jadi penasaran gitu, dan aku juga melihat berbagai jajang pemainnya dari Bu Jajang, terus juga ada Bu Iwake, betul. jadi pemain-pemain senior, jadi aku tertarik kayak wah juga kesempatan baru untuk bermain baru, jadi aku langsung tertarik. Nervous nggak sih, Kak? Maksudnya, Nervous mereka banget. tuh memang Iya. senior kan? Iya. Nervous ya Kak, tapi sangat amat welcome dan juga terbantu banget, banyak ilmu juga yang dapat dari mereka sih kalau pas syuting gitu. Oke. Jadi tadi itu merupakan pertama kali pas Betul. di inilah ya. Aku mau nanya juga Kak, tentang apa namanya itu part tersulit, karena gini, tadi yang aku bilang dibilang musuh juga bukan ya Linda sama si Sarah ini ya, tapi maksudnya kan ada beberapa kali cekcok lah ya, maksudnya ya silat lidah lah gitu loh, maksudnya kayak gitu-gitu. Gimana sih cara nge-maintain chemistry, mungkin kalau bisa dulu chemistry, karena kan mau tahu aja gitu loh caranya gimana sih, kan biasa kalau orang ditanya chemistry misalnya pasangan gitu kan ya udah biasa, kalau ini mau tahu nih gimana cara mempertahankan kekesalan itu gitu loh. Kalau dia kan mungkin nggak kesel sama aku, cuma kan aku mungkin yang kesel sama dia. Tapi justru kalau bagi aku Iya. yang adegan yang kayak bisa dibilang antagonis gitu ya, atau kesel-kesel tuh lebih mudah daripada yang kayak touching sama pasangan yang sebenarnya tuh kita nggak pernah deket, terus tiba-tiba ada adegan yang seperti apa, itu ya agak berat malah menurutku ya. Jadi kalau misalnya kayak kesel sama orang, ya udah anggap aja siapa yang pernah bikin gua kesel, gua lagi kesel sama siapa, anggap aja dia gitu orangnya gitu. Jadi buat aku sih pribadi ya mudah aja kalau misalkan kayak lagi kesel atau mungkin jadi peran antagonis itu lebih gampang gitu kalau Agak curhat pribadi. jadinya ya, kayak udahlah gue keselin aja Gue kesel aja gitu. nih orangnya, anggap aja orang yang gue kesel siapa, ya udah gitu. Kalau kita Ngebayanginnya ya gitu. Iya, Ngebayanginnya. kalau kita tuh juga di onset, kalau misalkan di set ya, kalau di hotel mungkin deket nongkrong, Iya. tapi kalau misalkan onset kita juga nggak yang kayak deket yang aku dengan karakter, mungkin dengan karakter Wafi Zihan gitu, yang deket banget karena like sahabat yang harus stick up together. Kalau misalnya sama Kak Selvi, aku justru di set kita bukan canggung ya, lebih tepatnya emang sesuai on character aja. Kalau udah di set ya udah bukan nggak ngobrol, cuma ya tipis-tipis. Kalau misalnya mau bahas dialog aja, jadi lebih kayak agak ada pembatasan gitu loh kalau misalkan buat Kayak ada karakternya. batasan, Iya, gitu. jadi nanti pas on set nggak yang buyar ini, tapi tetap kalau udah cut ya udah Iya. tetap Kalau jalanin udah aja selesai gitu. syutingnya ya biasa aja tetap, dekat iya, aja. nongkrong. Tapi maksudnya ada nggak sih kayak gitu-gitu tuh ketawa misalnya kayak Ada, Ada, kita ada. ketawa-ketawa di Justru- set, justru sebelum kita Iya. on take atau on set itu biasa kita malah kayak bercanda-bercanda. Iya, bercanda, tapi mungkin lebih maintain saya pas kayak udah lagi udah on set, on character, udah pakai baju, itu baru yang kayak agak pengen Diem. ketawa tapi nahan juga Iya, kan ya, tapi iya. terus juga ditambah itu lagi bulan puasa, jadi lagi bulan puasa. sabarnya tuh bisa aja dari hal-hal yang lain gitu, jadi bisa Oke. terpancing gitu. Gampang banget kan orang puasa terpancing ya emosinya. Itu bulan puasa kemarin 2024. 2024. Iya benar. Pertengahan, akhir atau awal? Awal ke tengah ya. Iya Awal awal ke tengah. Oh berarti lumayan ya. Lumayan Oke. gitu. Wow, berarti maksudnya lucu aja sih ngeliatnya gitu loh. Aku juga penasaran gimana caranya keep up chemistry itu, dan ternyata memang mau nggak mau harus sesuai dengan apa yang ada di film gitu loh. Betul. Ya tadi sempat di mention juga canggung. Ya Canggung. nggak canggung sih, Nggak tapi ya canggung, tapi- gimana ya, mau nggak mau gitu Iya. kan. Oke. Tapi kalau untuk ini kan ya yang kita tahu ya, maksudnya Anak Kunti ya which is yang dimana kuntilanak gitu kan. Nah tadi Kak Gesama juga sempat nyebutin kuntilanak 1, 2, 3. Sebenarnya apa sih yang membedakan? Nah yang membedakan film Anak Kunti ini nih
sama film-film kuntilanak yang lain lah gitu loh, mungkin dari segi budaya atau mungkin ada, kalau aku lihat dari trailer kayak ada semacam action gitu ya, walaupun tipis-tipis lah ya. Kayak action, ya apa sih, pembakaran gitu loh Ya ya. kayak gitu-gitu ya, si yang Bang Iwake kan di ininya ada yang pakai itu tuh gitu-gitu. Dan lebih ekstrim juga sih kayak pembunuhannya di trailernya ya. Iya. Karena waktu praskon aku nggak dateng kan Neng ya, jadi iya nggak saya tahu nggak gitu. datang. Tapi kan udah nonton trailer kan? Kalau nonton trailer ya Oh, iya, nonton tuh trailer. nonton. Cuman Iya, kan iya. praskonnya aku nggak ikut. Iya, nggak ikut. Kalau mungkin menurut aku yang menjadi pembedaan yang aku sebelum-sebelumnya tonton, mungkin film ini tuh balik lagi tadi kan sempat bilang backstory ya. Backstory. Ini lebih menceritakan backstory dan mungkin mengulik tipis gitu. Mengulik tipis. Masuk. Mengulik tipis cerita si kuntilanak itu, dan juga balik lagi setelah, jadi dia tuh ada past, present, dan buat future-nya. Jadi menurut aku lengkap sih cerita ini, dan menurut aku bukan hanya kuntilanak yang hanya teror-teror, tapi juga konflik-konflik ceritanya. cerita. Mungkin ada persahabatan, kekeluargaan, terus konflik-konflik tentang di kampung itu, dan juga mungkin ada tipis-tipis romance lah gitu kali. Oh iya, Ya, sama gitu. Bang Abun ya? Iya. Hah? Enggak. Ya bener kan? Iya. Kasih karakter dong. Kasih Apa tuh? tabur, Oh, tipis-tipis, tabur. Oh, tabur. iya, iya. Berbenih-benih. Iya benar. Oke. Gitu. Tapi ini kan juga film horor yang sepertinya kalau aku udah lihat dari karakter si kuntilanaknya itu kan Kak Anita Gunawan. kalau nggak salah ya. Dia kan pakai sling segala macam dan memang Iya. terlihat, aku sih penasaran kayak apa namanya itu eksekusi seperti apa dan seberapa menyeramkannya Kak Anita Gunawan itu di film dari efek makeup dan segala macam. Nah tapi kalau untuk Kak Selvi dan juga Kak Giselma, kesulitannya apa nih untuk di film ini masing-masing? Apalagi aku nggak tahu nih ya, Kak Giselma dulu anak pesantren bukan? Bukan. Nah, aku pengen tahu apakah Kak Giselma riset kah gitu loh? Apa memang ke pesantren beneran nanya-nanya gitu loh? Kalau dari aku pribadi sih kesulitan yang bagaimana sih enggak banget, tapi karena dari bahasa kali ya. Bahasa. Kan Jawa aku- berarti ya? Jawa. Aku Bahasa iya Jawa. itu Jawa. Aku kan Sunda gitu ya. Ah. Jadi pas reading itu memang ada coaching khusus lah. Untuk Jadi bahasa. dari dialog tuh yang ini harus gimana diajarin. Jadi per kalimat gitu ya. Ada Kalimat. adegan dimana aku tuh bukan marah-marah sih, pas adegan di pasar kayak Mhm. ngebujuk orang-orang di pasar itu untuk ngusir Sarah itu Iya. take berapa kali loh. Karena belibet gitu. Maksudnya kayak walaupun bahasanya sedikit gitu, kalimatnya dikit, cuman kan Jawa sama Sunda tuh kan beda gitu ya. Iya, Kayak, betul. gue udah gimana sih gitu kan. Minimal Ngomongnya medok-medok dulu iya lah. medok gitu kan. Iya, Terus iya. kayak, aduh gue ngomongnya tuh kayak mana gitu. Dia nggak bisa gitu. Jadi kayak, pantes gak sih? Masih Iya, jalan iya, kayak gitu. oke, Aduh gue oke, pantes oke. nggak? Gitu doang sih kalau kesukaan aku. Selebihnya sih aman sih aku. Oke. Sebelum kita lanjut ke Kak Giselma, karena ada yang mau lewat lagi tuh udah ada pohon tulis. Jadi Ultimate jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Masih di Ulti bersama Kak Seriana Kunti itu Kak Giselma dan juga Kak Selvi Kitty. Tadi nge-stuck ya di jawaban Kak Giselma tentang kesulitan, tentang aku pengen tahu apakah riset pesantren atau enggak karena belum pernah. Tapi aku juga belum pernah sih, jadi mau tahu juga gitu loh. Gimana Kak Giselma? Jujur kalau riset ke pesantren nggak sampai riset ke pesantrennya, tapi enggak. mungkin nanya-nanya ke teman-teman aku yang udah pernah ke pesantren. Oke. Yang mungkin ada yang semi pesantren, atau pesantrennya, karena kan sifat-sifat yang diajarkan di pesantren, tata krama, bahasa itu sangat amat beda. Maksudnya dengan cara mereka menatap orang aja tuh beda. Jadi aku mungkin lebih ke gesture, dan itu sih yang aku latih dari anak pesantren. Terus juga bahasa balik lagi juga sama, karena di skrip tuh kita kalau nggak salah Jawa Timur ya. Terus bukan dirubah sih, lebih emang sebenarnya kita pengen Jawa Tengah, tapi karena Mas Bambang Jawa Timur, jadi kita tuh ada tektok yang kayak ini kayak salah nih, ini salah nih. Tapi dengan bantuan orang-orang di sana, banyak yang orang Jawa Tengah, jadi banyak pendengaran yang kita dilatih sih, lebih kayak bahasa, untungnya banyak yang ngebantuin. Dan itu sih baliknya tadi kita kan belajar Jawa Timur, tata switch up to Jawa Tengah gitu. Jadi emang kita lumayan bahasa, jadi kita ubah lagi dialeknya gitu. Oke, berarti harusnya Jawa Tengah atau Jawa Timur dia? Jawa Tengah deh kalau Jawa nggak salah. Tengah. Jawa Tengah. Iya, Selvi Jawa Tengah. gimana sih?
kalau boleh tahu? Kenapa? Syutingnya di mana? Di Jogja. Jogja. Di Jogja. Iya. Jadi tapi memang setting filmnya memang Jogja kan? Jogjanya Jogja nyingcet gitu tau gak sih? Kayak Jogja jauh gitu. Oh, bukan Jogja yang sonoan dikit lah. bukan Iya, yang iya. kotanya, tapi Iya, emang iya, iya. beneran Memang menyeramkan desa lah lah gitu ya. desa. Kayak Oke, gitu oke. sih. Terus paling Ada lagi? terlebih lagi mungkin karakter Sarahnya sendiri ya, karena karakter ini menurut aku bisa dibilang baru, emosi-emosi baru yang belum aku temuin di film-film sebelumnya. Oh. Karena mungkin film-film sebelumnya ya bisa kita lihat lah ya, film-film sebelumnya aku mungkin jadi hantunya Iya. atau film-film sebelumnya aku jadi karakter yang kesurupannya gitu. Oh. Tapi karakter Kalau ini di yang mungkin sini- yang kena teror-terornya gitu. Jadi aku di sini karakternya, dan baik lagi banyak konflik-konflik yang menurut aku secara pribadi tuh juga baru ke diri aku. Jadi aku harus menerapkannya dan emosinya yang harus aku latih lagi, itu sih mungkin kalau kesulitan dari aku. Oke. Nah, mungkin bisa dibandingkan sama film terakhir lah setidaknya. Paku Tanah Jawa. Gimana waktu itu experience yang beda-bedanya gitu? Mungkin kalau Paku Tanah Atau mungkin ada yang sama mungkin? Apalagi saudaranya sama kan? Iya, mungkin kalau Paku Tanah Jawa itu kesulitannya karena memang karakter baru juga. Namun kalau di sini barunya lagi karena Sarah ini berinteraksinya bukan hanya ke ibunya saja, tapi benar-benar ke orang yang luas banget dengan. Jadi Sarah versus Wono Everybody. Engel. Oh, everyone versus Wono Iya. Engel ya? Iya benar, Berarti versus hampir Wono semua Engel. karakternya kan? Jadi hampir semua berinteraksi. karakternya interaksi. Jadi aku nggak hanya menerapkan kayak kalau mungkin kalau di Paku Tanah Jawa kan aku dengan ibu ya konfliknya. Tapi kalau ini tuh konfliknya dengan Salah satunya Linda. dengan Wafizian juga ada, dengan Bu Jajang juga ada. Jadi kayak semuanya ada. Jadi aku harus Wah, jadi itu. ini gimana nih gitu. Kalau yang ini nggak mungkin kita sama semua emosinya dong. Jadi Iya. emang harus setiap konflik baru, emosi baru. Jadi harus itu sih mungkin bukan kesulitan, yang lebih ke apa yang baru di aku gitu. Di film. Tapi kalau Kak Selvi lebih bersinggungannya lebih sering sama Kak Sama Gisama dan Sarah, juga ya paling kampungnya ya lah ya, sama orang-orang di kampungnya gitu. Sama Sarah dan sama siapa Bu Jajang Bu tuh Jajang. jadi siapa ya? Dukunnya Jadi dukun Iya, di iya. kampung itulah gitu. Karena aku tuh kayak minta tolong sama dia biar siapa abunyi itu suka sama aku dan gimana caranya mengusir Sarah ini dari kampung. Jadi aku minta trik-trik khusus lah gitu sama ilmu si hitam lah. sama Bu Jajang ini gitu. Oh, berarti si Linda ini cukup percaya dengan hal-hal seperti itu ya? Karena memang di kampung Wono Enggal ini kayak nggak ada ini, maksudnya kayak mereka nggak percaya percayanya sama dukun gitu. ya lah. dukun. Jadi emang kedatangan Sarah mungkin mengancam mereka karena kepercayaan mereka itu juga jadi tergoyang gitu. Yang once yang tadinya masjid yang Nggak pernah nggak ada pernah sama orang sekali gitu kan. debu, jadi terus diurus sama si Sarah karena Sarah juga mungkin Wow. ngelihatnya kayak ini masjid sayang nih kalau nggak dipakai, dia bersihin, terus sebetulnya jadi beroperasi lagi. Mungkin orang-orang sana kayak ternyata Bersih nih, gitu. iya ya, ternyata kita kepercayaannya salah kali ya gitu. Jadi Oh. ada goncangan dari Wono Enggal itu sendiri gitu. Tapi desa Wono Enggal ini fiktif atau memang benar adanya? Fiktif. Fiktif kan? Namanya doang ya. Warnanya fiktif, namanya Tapi ya fiktif. tempatnya ada beneran. Tempat- Memang kampung itu. Kampung. Kampung. Oh, oke. Untuk karena tadi kan kampung dia tetapi memang kampung rame. Rame sih. Rame. Kemarin rame. Maksudnya kampung pada umumnya lah. Kampung Iya. ada. Memang dipakai untuk syuting. Oke, itu kan kayak agak dejavu ya. Itu kan apa namanya? Tadi kan dibilang kampungnya ini memang Ada ritual khusus gitu ya. apa maksudnya bener adanya. Mhm. Tapi ini kan horor membawa nama-nama kuntilanak ini. Bener. Dan apakah ada ritual khusus? Mungkin ngapain dulu? Ya doa sudah pasti lah ya. Tapi selain itu ada nggak sih? Kalau ritual khusus dari pemain sih nggak tahu ya, nggak ada. Cuma paling kayak doa bersama aja, kayak sebelum syuting setiap harinya gitu kan. Oke. Cuman kalau kayak ritual khusus yang kayak minta izin karena tempat mau dipakai sih kayaknya itu lebih ke produksi deh. Iya. Maksudnya kayak lebih tanggung jawabnya beda gitu kan. Tapi Iya, iya. setahu aku kayaknya ada deh beberapa Ada yang kayak pasti. buat di beberapa tempat yang lumayan dipercaya bahwa ada penunggunya. Iya. Itu mungkin lebih banyak bukan berdoa aja, mungkin lebih keminta izinnya Minta ke orang-orang izin. sekitarnya juga gitu. Jadi Oh, oke. kalau ke tempat-tempat yang aman ya udah kita doa bareng-bareng bersama. Tapi kalau buat tempat-tempat yang lumayan agak rentan nih, kayaknya ada penunggunya, itu baru kita lebih aware Lebih aware. ini izinnya gitu, dan menjaga sikapnya juga lebih aware banget gitu. Jadi itu sih. Minimal nggak ngomong kotor lah ya. Iya, aduh itu Ya, buang minimal sampah ngomong sembarangan, buang sampah sembarangan Iya, jangan. betul, iya. Kayak naik gunung lah intinya gitu. Kayak naik Iya. gunung. Tapi posisinya Tapi kan Kenapa? percaya kalau misalkan kayak bulan puasa, kan kita lagi syuting lagi bulan puasa, ya lagi puasa. Ini Kan lagi puasa. aku nggak tahu sih ya. Kan di Ya kita nih kerangkeng kayak gimana? seumuran deh. Lu sama gue kayak seumuran ya. Kebetulan Kak Selvi berapa? 90-an.
Enggak, aku 2000. Allahu Akbar. Aku 2000. Aku mikir. Nggak apa, Ya, maksudnya gini, apa. kan kita tuh kadang percaya kalau lagi bulan puasa itu setannya tuh diikat katanya gitu kan. Ya kan kalau di orang kampung nih, biasa Iya. orang kampung tuh kayak gitu. Iya, iya. Tapi waktu itu aku ada kejadian pas lagi malam kapan di bukan set sih, kayak di backstage, bukan backstage, apa sih namanya? Apa di Green area. Tempat kita istirahat Iya, apa namanya? green room. Green room. Kayak itulah gitu Iya. kan. Terus aku ke toilet itu aku melihat sesuatu dan sosok aku agak kaget sih, makanya "Hah, kok ada ya gitu. Oke. Agak ngeri sih di situ gitu. Cuman aku nggak mau lihat, nggak mau interaksi Kayak langsung. cuma ya udah lewat aja ya, lu lewat lah gitu. Langsung kayak trust issue nggak sih, kayak katanya bulan puasa nggak ada setan, nggak ada gitu langsung Oh kayak gitu. gitu. Itu aku sendirian Kak Selvi. Aku lagi pas mau ke toilet, aku kaget. Kan aku pakai kacamata. Aku selama syuting tuh kan nggak pakai kacamata karena aku minus kan. Jadi ya blur aja gitu udah. Oh, nggak pakai soft lens Nggak juga? pakai, nggak pernah mau. Kalau lagi nggak syuting pernah biar mau. lebih full gitu kan. Oke. Jadi nggak pernah pakai soft lens. Nah itu aku lupa pakai kacamata, terus kayak ngeliat sosok jauh gitu lagi berdiri gitu. Tapi bukan kuntilanak, bukan. Oke, itu apa mungkin nanti kita bisa omongin Kita setelah bisa ini. ngomongin selanjutnya Setelah karena ini. ada yang mau lewat. Ada yang mau. Iya. Ya, jadi mana-mana ya Ultimate Celebrity Ulti. Masih di Ulti bersama Kak Giselma dan juga Kak Selvi kita dari film Anak Kunti. Nah, tadi lagi ngomongin ini ya, Yang horror horor-horor experience ya di yang horror beneran ya kali ini Ultimate. Tiba-tiba ada yang lewat jadi kayak merinding Iya, beneran. beneran ada yang mau lewat beneran ya. ini. Terus tadi selain itu ada lagi kalau Kak Selvi, selain Apanya? kejadian yang tiba-tiba ada, coba boleh ngomong nggak sih kayak katanya bukan Miss K. Iya, nggak bukan Miss K, itu emang sosok yang berdiri tegak dan loncat-loncat. Temennya lah, Oh, temennya. temennya. Gitu. Jadi Iya, aku iya. kaget, lupa nggak lepas kacamata pas mau ke toilet, dia berdiri dekat pohon pisang. Oh. Nah aku kayak, aduh, langsung aku lepas, aku nggak mau interaksi kan gitu kan. Iya. Ini Nah, yang terus? ini ya, yang daerah yang kita Yang di atas, yang jauh banget itu nggak sih? yang jauh banget ya benar Iya, ini jauh gitu. banget. Dan kebetulan bukan aku doang yang lihat, kru juga ada yang Kru lihat juga ada dan yang lihat. sama. Di tempat yang itu Di juga? tempat yang sama. Pas posisinya sama dia mau ke toilet juga tuh. Enggak, aku nggak tahu, cuman dia ngasih tahu di situ ya Neng ya. Ada BT ya gitu, dia bilang Neng gitu kan. Iya bener bang, lu lihat juga gitu kan. Nah, ya udah langsung kabur gitu. Tapi udah selesai. Maksudnya Udah. habis itu nggak ada apa-apa lagi kan? Nggak ada, itu doang aku lihat. Itu doang. Ya alhamdulillah itu doang. Itu doang. Iya, oke. Jangan oke, sampai yang oke. lain. Oke. Gitu. Sementara untuk Kak Giselma nih, apalagi yang memang pasti banyak adegan dengan Kak Nita. Nah, apakah kebayang-bayang sugesti mungkin? Kalau misalkan aku sendiri mungkin karena aku bisa dibilang bukan bisa ngelihat ya, bisa ada Ngerasa. bisa ngerasa lebih mempeka lah, lebih Peka peka. banget, Dan emang. aku juga sama Kanita tuh juga peka, sama-sama peka lah intinya. Iya, Jadi iya. aku tuh suka tektokan sama dia juga, dan kebetulan setiap apa ya base camp kita dan Ayo, dari base base camp sampai tempat syuting tuh ada beberapa tempat syuting yang jauh banget, jadi butuh dari kita jalan atau enggak kita naik motor, jadi emang perlu ada perjalanan tuh lumayan jauh juga, Jauh. nggak jauh sih tapi ya lumayan Berasa jauh lah, berasa karena di jauh, tempat asing iya, kali terus ya. malam juga ya, Malam terus juga. juga ada juga menurut aku yang aku lupa ya, sebenarnya aku lupa, tapi kalau aku inget ntar aku ceritain, tapi Iya. aku lupa Oke, lagi nggak apa-apa. lupa. Iya, it's okay. Aku nggak pernah lihat sejauh ini, nggak pernah ngeliat, tapi aku ngerasain banyak banget penunggu di sekitar situ, apalagi kita syuting di daerah yang hutan banget, ada di scene kita hutan, jadi itu perlu, kok ini sampai perlu mobil deh gitu, perlu mobil turun ke hutannya gitu. Dari situ aku melihat kayak, wah ada beberapa, karena hutan terus ngelihat terus takut ketukar juga antara Kanita atau Ya, orang. beneran. Iya, kadang aku juga kayak Agak ini Kanita atau bukan itu, karena aku juga sama-sama minus, tapi aku pakai softline. Tapi kadang kan kalau udah malam udah remang-remang udah ngantuk kayak Iya. ini yang benar atau enggak nih, tapi kok nggak selingnya, tapi ya udahlah gitu. Tapi kadang aku juga itu nggak tahu aku lagi ngantuk atau gimana, tapi kadang suka kayak ini yang mana nih, ini lagi syuting nggak ya gitu, terus kayak ya udah. Berarti Kak Giselma berada di posisi abu-abu dong. Iya, Maksudnya kadang masih kayak abu-abu. ini sih Kanita apa bukan? Iya, karena nggak bisa make sure juga, apalagi kan itu tuh kadang kalau udah malam itu mirip gitu sama Miss Kay beneran, karena Ya bagus dong kalau mirip maksudnya. Iya. Dia iya. jago keren make Jago, up-nya. iya, jago dari makeup makeup artist dan ya. ini. Jadi kalau misalkan dia lewat mungkin jalan, kalau itu Kanita beneran sih aku nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya, karena aku nggak mau make sure juga kan, karena udah keburu malam gitu. Tapi kalau jadi aku nggak pernah make sure itu Kanita. Jadi sampai sekarang aku nggak tahu itu ketuker kah atau
Jadi aku kayak ya udah kalau lewat ya udah gitu. Kayak hebat banget loh Kanita itu, Iya. kayak aku lihat prosesnya gitu ya kan jauh ya basecampnya Iya, Jess tuh iya. sendiri gitu Iya, kan. untuk Dan make dia up dan segala berani macam. banget ya, kan. buat orang yang peka dia tuh berani. Karena menurut aku dia tuh yang bodoh amat banget sama, walaupun dia peka, walaupun dia bisa tahu ada yang mana-mana, tapi dia kayak, bodoh amat. Ya udah gitu. Dan dengan kostum dia yang jalan itu kan jadi aku kayak, duh ini ada Kanita jalan sendirian kan jadi kayak bingung sendiri nih, ini Kanita Benar, bukan Kanita gitu. bukan gitu ya. Kayak banget. Tapi maksudnya ngelihat Kanita itu gimana gitu loh, ditakut-takutin sama Kanita ngelihatnya. Aku tuh pengen tahu aja perasaannya gitu loh. Maksudnya kan sudah berdandan seperti itu, tapi belum berakting seperti itu gitu loh. Gimana sih pengalamannya sama Kak Selvi juga ada satu set sama Kanita yang sudah seperti itu juga, maksudnya sudah berdandan seperti Kalau itu. satu set nggak ada, kan aku nggak digangguin. Aku cuma kayak ngeliat di mana dia lagi eksekusi orang. Itu aja, makanya aku Oke. takut langsung kabur gitu. Oke. Tapi kalau yang langsung ngeliat dia di depan mata nggak, aku nggak digangguin. Gitu. Cuman kalau lihat prosesnya itu ya luar biasa sih, keren. Oh banget. iya. Kayak gimana Dari sih? proses Apalagi- make up dan sampai dia diseling tuh ya luar biasa Iya, sih. bener. Kalau apalagi dia tuh di slingnya emang dia nggak pakai stuntman kan, jadi emang pure dia ngerjain sendiri. Nggak pakai santan. Nggak pakai stuntman, dia emang maunya sendiri dan jadi emang pure walau pohonnya tinggi ya setinggi itu yang kayak mungkin dia kok Miss K-nya juga kayak keren juga loh gitu kalau kata Miss Oh K-nya. gitu ya. Lo keren juga nih gini Iya, kayak iya, iya. bisa lo niruin gue nih gitu kalau Iya, kata iya, Miss iya. K-nya mungkin. Terus kalau Kanita tuh panjang banget buat rambutnya tuh aku baru Oh, tahu iya. gitu sepanjang itu yang Pakai Miss K tuh. extension kan? Apa sih? Wig itu extension gue nggak ngerti. Wig. Wig extension Oh, tapi nggak tuh tahu. panjang banget. Terus matanya yang bener-bener yang mencekam yang putih Putih. tapi abu Putih, putih-ish tapi abu. gitu. Terus kulitnya putih banget. Jadi emang ya kalau nggak wajar juga kalau ketukar. Jadi emang kalau sekitarnya juga aku kayak bengongnya tuh kayak nih gue ngeliat beneran gak ya gitu, tapi ya udahlah gitu. Tapi ya udah, tapi berhasil sih menurut Tapi aku. pernah nongkrong sama Kanita berarti kan pas lagi begitu juga, maksudnya pas lagi Nongkrong set. dia ini Dia kan roknya juga- begini gitu, terus kayak asik juga nih. Iya, Coba iya. begini nih tiap hari yang dilihat gitu kan. Oke. Terus tadi sempet juga, ya maksudnya seru juga sih ngeliatinnya gitu loh. Aku penasaran juga pakai sling juga Iya. tanpa stand double Itu kan gula lumayan gitu tuh kan. sakit loh. Iya, Iya. sakit gitu. Tapi aku penasaran, ini pertanyaan pribadi sih. Sebenarnya kalau sling itu kan benang tipis kan ya? Aku sih pernah diseling ya waktu itu kayak Gimana? ada film kolosal ya dulu, sinetron kolosal itu sakit loh. Karena kan Dia sangkutnya di mana sih? disangkutin Kayak di sini, perut gitu? Di bagian sini. di sini. Oh di sini. Iya, Sorry, di kayak- sini. iya. Gitu. Jadi kayak pakai Situ. Pampers kind of ish gitu, Gitu. terus Kayak Flying Fox lah ya? kayak Flying Fox lah pokoknya. Jadi Cuman kan kalau itu tebal Flying Fox. Iya, tapi kalau ini tipis. Iya sebenarnya tergantung stuntman apa sih pihak stuntnya Ah. gitu. Tapi kalau misalkan stunt yang kemarin sih lumayan tebel sih aku cobain kayak ininya tebel talinya juga yang tebel bukan yang tipis kayak ininya tapi lumayan tebel. Jadi emang lumayan safety sih kemarin. Jadi Oke. Nah tapi kalau untuk tantangan Kak Selvi sama Kak Giselma, apalagi tadi bilangnya di kampung yang dalamnya lah ya, gitu loh. Apalagi malam dan lagi bulan puasa. Nah itu, bentar deh, aku mau tahu kalau kan malam bulan puasa kan harus ada sahur dong, atau sahurnya tuh tidak tidur gitu loh. Kita nunggu sahur sambil take lah, gitu loh. Jadi kelar sahur, sholat tidur gitu, atau gimana? Aku sih sempet berapa kali ya kayak sampai pagi ya langsung sahur, Oh. langsung tidur Langsung abis tidur habis makan itu. sahur. Karena gitu. memang kebanyakan syutingnya malam ya, atau imbang. Ada scene siang juga, ada scene malam juga. Cuma kalau aku kebanyakan siang. kalau aku kebanyakan malam sama siang sih aku imbang juga. Tapi kebetulan pulangnya emang sebelum sahur. Tapi jadi kayak tidur bentar doang, merem bentar, terus udah sahur gitu. Terus lagi-lagi. Oke, aku rasa masih banyak pertanyaan lagi sih. Kalau misalnya ada semacam games juga nanti kayak sebenarnya gamesnya pick one dan ada tidak terhubungan sama filmnya. Ya simpel-simpel aja lah, kayak kopi bla 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 gitu, biar seru-seruan aja gitu loh, biar nggak kaku banget nggak sih. Tapi sebelum itu, Ultimate jangan kemana-mana lagi karena ada yang mau lewat. Jadi tetap di Ulti Ulik Tipis. Boleh lagi di Ulik Tipis masih bersama Kak Giselma juga Kak Selvi Giti. Nah, ini segmen santai lah ya. Aku pengen nanya-nanya tentang yang pertama kita main games dulu tadi yang pick one. Habis itu aku pengen nanya nih Kak Giselma sama Kak Selvi, film favorit sama terserah mau luar atau dalam, maksudnya luar dalam negeri atau sama aktris sama aktor favorit terserah.
Mau yang mana aja. Oke. Tapi kenapa kita main games dulu ya. Jadi aku akan membacakan beberapa pertanyaan nih Ultimates. Iya, seru-seruan aja. Pick one. Boleh mulai, kita mulai ya. Oke. Pertanyaan pertama. Dan ini ya, dan alasannya juga ya. Alasan singkat Oke. lah. Teh atau kopi? Dihitung ya? Dihitung. Maksudnya ini mesti gimana? Nggak Pak? perlu terserah langsung teh jawab atau aja. kopi gitu loh. Gitu, oke. Kopi. 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 Ya emang libar ngopi sih ini ya. Nah, gimana Iya, kopi sih kopi. kebetulan? Oh, Emang kopi. suka Oke, kopi oke, gimana oke. dong? Suka Oh, libar banget ngopi sih. Oke, siap. Kalau gitu kita langsung aja. Nah, ini menarik. Yang kedua, nonton ya. Nonton horor atau nonton drama? Horor. 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 Oh, kenapa tuh? Mungkin bisa lebih dapat tense-nya atau Iya ada. I love the thrill aja sih, kayak rasanya, walaupun aku sebenarnya aku nggak dibilang penakut, tapi aku suka kalau ada jump scare yang Iya benar jam sekarang. kalau misalnya jump scare sebenarnya nonton horor Tension. tuh sebenarnya laki-lakian juga kan. Kalau misalnya Oke. jump scare yang seru itu tuh happy banget kayak Oh, happy. karena Oh, jadi happy. kaget gitu kalau misalkan jump scare Happy tapi kaget gitu, iya, gimana kalau jump sih? scare tuh ketebak tuh suka kayak ya ketebak, tapi kalau misalnya jump scare kayak hah, kayak aku kayak yes, kayak Suka aku seneng. menantang sama yang tidak bisa ditebak Iya, lah ya. bener. Kayak suka yang misterius Oh, suka lah. yang mistis Iya. ya. Oh, iya, oke. Sama sih lebih suka ke jam sekali juga Iya kayak kan? gitu. Jump scare Seru juga kan, sama. kayak Padahal aku kalau misalkan nah gitu Iya. tetap gitu ada Tapi rasa tetap seru takutnya. seru. Jadi emang suka inilah ya, Horor. jantungnya suka Iya, dikit-kitengin gitu loh. Oke. Nah, kalau ini lebih suka main film horor atau main film drama? Tergantung. Drama. Tergantung. Drama? Karena aku belum pernah drama. Belum pernah drama. Aku pernah drama. Pernah drama, pernah horor. Nah, kalau Pernah. Kak Selvi? Yang Iya. mana nih? Horor aja deh udah. Oh Oke. gitu. sekarang. Tapi kalau Kak Gisela, Aku emang kalau belum- drama pengen jadi apa? Aku tertarik sama drama keluarga, drama romance gitu karena aku belum pernah sama sekali kan buat film. Jadi aku tertarik aja maksudnya buat mengenal prosesnya karena juga dengar-dengar itu kan juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya, slice of life. Aku pengen, kalau misalnya horor kan masih ada kayak fiktif yang kita ngebayangin gitu. Kalau misalnya ini kan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, aku pengen tertantang Lebih aja real sih, gitu iya, ya? gimana sih caranya gitu. Terus bangun chemistry-nya dengan orang-orang sekitar tuh gimana gitu, Wow, menghadapin oke. konflik-konfliknya. Itu ya boleh ya kalau yang mau ada meng-hire Kak Gisela sebagai drama tuh, call me itu udah. Ini nomornya di sini. Oh enggak. Asik, beda, Oh, beda. enggak ya? CP-nya beda. Oke, pertanyaan selanjutnya. Hektik tapi pasti atau zona nyaman tapi segitu-segitu aja, tapi nyantai. Hektik tapi pasti. Hektik tapi Hektik pasti. Berarti Iya. emang workaholic semua ya. Iya Bener. dong. Gimana? Walaupun mau stres apapun, Bener. yang penting Under Tapi pressure. pasti gitu. pasti Betul. gitu, under pressure ya. Oke. Ada kepastian Ada gitu kan. kepastian, memang pasti yang pasti itu memang harus diperjuangkan. Benar. Asli. Benar. Jangan curhat dong. Oh ya maaf ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, liburan vacation atau rehat di rumah aja? Tergantung lagi nih. lah kalau itu Kalau mah. habis kerja, Iya. maunya di rumah Di aja. rumah aja. Tapi kalau misalkan lagi Pengen liburan ya, emang liburan nih. juga. Liburan juga. Tapi sebagai orang rumahan saya cinta rumah sih. Kayak Jadi semua introvert ya? enggak Atau sih gimana? extrovert. Extrovert? Tapi suka banget di rumah, nggak tahu. Emang ya. suka banget di Iya. rumah? Oh, Jadi- oke. Kalau Kak Selvi? Di rumah. Extrovert juga. Extrovert juga? Sama. Oke. Lebih suka berkegiatan di luar rumah gitu. Oh, jadi Oh. vacation, berarti Vacation. di rumah. Di rumah, oke. Nah, tapi kalau disuruh milih nih, gunung atau pantai? Pantai. 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 Iya. Namanya nggak pantai juga sih ya. Berarti, tapi kalau yang di ini daerah gunung nggak sih dia tuh si Desa Bukan. Wono Enggal? Bukan Enggak yang sih. gunung, lebih ke Bukan. perbukitan gitu. Iya, Iya. Bukit Tinggi apa? Bukan Bukit Tinggi. Padang dong kalau begitu. Iya salah, maksudnya daratan tinggi lah. Datang nih. Iya. Iya, daratan tinggi gitu loh. Oke, terakhir untuk Kak Selvi, main film atau jadi penyanyi? Kalau bisa dua-duanya dong. Wah. Kalau bisa benar. dua-duanya kan, kalau nyanyi juga kadang lagi musim-musim, ya kan, menyambut apa ada acara Iya, apa iya. pasti sering. Atau main film juga. jadi penyanyi. Main film jadi penyanyi kapan tuh? Iya. Musikal ditunggu Kak Selvi gitu. Tergantung skenario apa ceritanya dulu gimana Oh. gitu Call kan. selfie. Tadi komik call Bisa selfie milih. sekarang. Oke, itulah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang kita nyantai lagi nih. Aku Oke. pengen tahu, ini pertanyaan template sebenarnya. Orang-orang yang datang ke Ulti aku tanyain. Oke. Film favorit dulu deh. Film favorit terserah, mau luar, mau Oke. dalam. Kalau bisa sih satu, Satu kalau aja. kalau Satu bisa ya. satu ya. Biar kita bahas gitu. Dan aku sambil searching juga kali ya, takutnya aku belum nonton Oke. filmnya. Kalau aku A Quiet Place.
A Quiet Place. A Quiet Place tuh yang Si horor. Emily juga, Blunt kan? itu loh. Itu horor juga kan ya? Lebih ke horor yang gitu kan? monster gitu. Cuman aku Tapi kayak bagus lebih lihat acting si Emily Bluntnya ini sih keren banget pas adegan di mana mau ngelahirin kan. Kan nggak boleh berisik ya. Iya. Wow, Kebayang itu keren nggak sih, itu sih, keren banget, ya itu keren kan? banget. Adegan dia harus melahirkan, sakitnya seperti Deg-degannya, apa, aduh. nggak boleh bersuara. Nggak boleh ngomong, ya. Tapi saking sakitnya kan dia tetap akhirnya pecah juga kan Iya, iya. suaranya. Tapi kan pas banget momennya anaknya tuh kayak kayak Yang lagi ngebunuh itunya ya. apa sih Lagi- kayak jadi bunyi iya, gitu lagi, di iya. tempat yang lain jadi bunyi kan kayak memancing gitu kan akhirnya dia pindah tuh si monsternya. Sakitnya kan luar biasa orang melahirkan itu kan. Terus nggak boleh bersuara tuh gimana coba? Keren banget. Terus di bathtub ya waktu itu kan Iya betul. keren. Oh berarti Kak Selvi merelate di adegan yang ini terutama ya? Adegan itu paling wow gitu, keren banget dia dengan ekspresinya. Kan namanya kita adegan mah pasti kan bohongan ya. Iya. Tapi kita bisa membayangkan gimana rasanya pas melahirkan anak. Melahirkan, iya. Terus dari muka tuh bener-bener keren banget sih dia. Top. Ekspresi. Iya, Oh, gitu. oke. Aku belajar Quiet juga Place. sih kan. Kebetulan anak Kunti juga ada adegan di mana Nita Gunawan melahirkan. Oh, Benar. oke, Gitu. oke. Jadi kebayang sih. Dia kan belum pernah berpengalaman nih kalau Nita Gunawan kan untuk melahirkan anak ya. Tapi dia untuk adegan itu ya keren juga. Iya, iya. Tahu, berarti kan harus cari tahu juga dan belajar juga nih gimana sih emak-emak ngelahirin kan gitu. Oke. Jadi A Quiet Place. Ya. Tapi kalau untuk aktor mungkin ada atau Aktor. aktor? Hah? Keanu Reeves. Keanu Reeves. Karena Keanu Reeves ya. aku lihat sosok dia sih. Saya udah pakai. Iya udah. Tinggal John Muth Iya, aja udah. deh. Dia Gitu. aku kan dia kan memang no medsos gitu Iya, ya. betul. Terus dia tuh anak motor juga dan dia tuh secuek itu. Yes. Dia bisa kemana-mana pakai alat transportasi umum ya. Nggak yang ngartis banget gitu. Iya, Gitu. iya, oke. Jadi Sama satu lagi, satu lagi, The Rock tuh siapa sih mas aslinya? Dwayne Johnson. Nah itu Oh, kalau lebih suka The keren Rock. banget kalau dia emang bener-bener baik banget sama fans. Oh iya, itu terlihat. Baik, jadi dia gimana caranya nge-treat fans, terus dia bisa lo video di atas mobilnya terus Iya, menyapa iya, iya, langsung iya. fansnya itu keren banget luar biasa. Oke. Nggak sombong lah kalau kita Iya, begitu iya, ya. iya. Gitu. Berarti The Rock sama Keanu Reeves. Betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, karena udah papan tulis, Kazi Giselma nanti. Lewat lagi. Lewat lagi. Ikut lewat nih saya lama-lama. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Ulti Aktivis. Masih di Aktivis bersama Kak Giselma dan juga Kak Selvi Kitty. Tadi pertanyaannya belum dijawab juga ya Kak Giselma. Nanti aku pengen nanya tentang Oke. film favorit sama terserah mau aktor, aktris atau mungkin ada saudara terserah. Oke, kalau aku film favorit ini sebenarnya lebih ke comfort movie sih. Comfort movie. Aku bisa nonton ini berulang kali without any reason karena mungkin aku menemukan fantasinya dapat. Wah. Terus kalau misalkan waktu kecil, aku mungkin kalau waktu kecil ya horornya dapat. Tapi sebenarnya horornya Horor. sekarang masih dapat. Oke. Terus karakternya sangat amat beragam Oke. dan Jadi aku selalu mikir nih. iya, dan aku kalau misalkan nonton itu aku seperti masuk ke dunia mereka. Oke, apa tuh? Miss Peregrine and Peculiar Children. Aduh, ada lagi. Miss Peregrine? Miss Peregrine and Peculiar Children. Oh, itu film aku nggak tahu lagi itu film Aku nggak tahu. fantasi. Film fantasi. Apa tadi judulnya? Coba aku boleh Coba, searching. boleh Miss Peregrine and Peculiar Children. Terus? Itu sangat amat menurut aku filmnya actionnya ada, dramanya juga ada, dan romansnya juga ada. Jadi menurut aku Oh, all dapet. Dan sutradaranya aku suka di situ. siapa ya sebenarnya? Ayo. Wait. Terus juga buat sutradara favorit Wes Anderson. Oh, Tim Burton. Iya, Tim Burton. Iya. Tim Aku Burton belum dengan nonton lagi, karyanya Tim kan dia Burton. sangat Iya, amat iya. signifikan ya. Dia buat film-film dia klasik tapi mengingat banget, memorable banget. Wes Anderson dengan Wes Anderson. tipikal dia yang sangat amat aku suka banget karena kalau Wes Anderson bukan hanya kayak kan kalau orang suka shot dari kameranya ya. Kalau aku pribadi suka cara dia menceritakan ceritanya itu. Penulisan Kayak berarti? apa? Jatuhnya penulisan? Penulisan ya, iya. Jadi storytelling, karena dia tuh suka voice over storytelling kan. Kalau misalkan iya. di filmnya, aku tuh suka banget. Jadi kayak didongengin rasanya. Kalau misalkan, kalau aku lebih ke aktris. Ada namanya Anne Hathaway. Anne Hathaway. Aku juga suka ya. Aku suka banget karena semua Suka filmnya banget. Ocean 8, terus Ocean The Intern, terus Nah itu aku suka intern tuh. Prada, The Devil Wears Prada. Oh, oke. Jadi
Itu ya tadi Tim Burton ya, apa tadi? Tim Burton, Miss Peregrine and Peculiar Children. Oh, Peculiar Children. Aku malah belum nonton tuh. Wajib nonton. Itu fantasi drama. Fantasi tadi kan drama horor horor juga. Karena karakternya di situ ada yang bermata hitam gitu, jadi kayak horor. Oke, Itu oke, kayak The Hallows, nama hantunya. Mereka tuh pencabut mata orang. Jadi di situ banyak adegan matanya dimakan, dicabut. Jadi Wow. ya itu oh ya seru. itulah fantasinya di Iya, situ fantasi lah di situ ya. Oke. Kalau gitu kita kembali lagi ke Anak Kunti deh setelah kita santai-santai. Saya yang mulai harus mencari lagi pertanyaannya. Tapi aku pengen nanya, karena kan kalau aku lihat dari trailer Anak Kunti, sepertinya cukup banyak nih jumpscare yang misalnya ada tuh yang Kanita, kayaknya Kanita tuh yang kuntilanaknya. Yang loncat Yang itu set gitu ya. kan, yang ketawanya itu. Nah itu nih, ketawanya aja tuh keren Itu- banget sih. Nah, menurut itu aku. ketawa Kanita? Aku belum, Iya. iyalah. Oh. Aku belum tentu bisa loh ketawa kayak dia. Oh, Itu coba kamu bisa nggak ketawa kayak dia kayak gitu? Nanti aja lah. Kan kamu ya. Iya. Artinya kan pasti ada turun-menurun dong. Nanti suaranya jujur yang sih. kayak yang apa bukan teriak apa bukan apa ketawa jadi yodeling nanti jatuhnya. Yodeling ya? Susah. Ah, Cuma oke. bisa Miss K aja. Itu ketawa Iya, dia iya. ya? Itu kata dia. itu ternyata itu suara Kanita ya. Apa enggak, karena yang aku notice adalah itu ya, kalau kan orang-orang ngomong kalau kuntilanak ketawanya bukan ketawa biasa, ada ketawanya kayak gini gitu kan. Nggak usah di inilah. Gitu. Orang-orang udah juga banyak yang giniin kan gitu loh. Ternyata ngikutin di situnya. Nah, tadi aku pengen nanya dari keseluruhan film, nggak perlu nggak perlu spoiler. Jump scare. Coba nilai jump scare. Udah nonton belum? Belum. Belum ya. Tapi kalau oke lah, kalau dari adegan masing-masing deh, terutama Kagi sama kali ya yang kena gitu ya. Nilai 1 sampai 10 jump scare-nya nih berapa lah gitu. Buat ngagetin ya? Iya. Karena dia kuntilanak yang menurut aku yang pastinya ditakutin orang ya. Kalau the jump scare works, it could be 9 sih menurut aku. Wah, 9. Oke. Tapi kalau Kak Selvi mungkin? Aku cuma lihat adegan dia pas eksekusi ya, artinya kan Dia aku juga dapat mengerikan kagetnya juga, Kak. juga kan. Iya. 8. 8. Oke. Mungkin karena aku waktu itu jump scare dia sama-sama Iya, depan itu- mata, jadi itu mungkin menurut beneran aku itu beneran. Jadi dia ngelewatin ini aku, jadi aku kayak agak kagetnya dapat sih. Jadi melewati aku jadi kaget gitu. Kalau Kaget beneran gitu ya? Kan harusnya kan emang depan mata, tapi kan nggak mungkin kayak kita sedikit. Iya. Tapi itu kagetnya dapet sih gitu. Karena kan aku dari depan terus aku nengok gini, jadi dia Iya, langsung itu terbang yang langsung, nengok jadi kan, aku dia kayak yang aduh gitu. Kalau real life-nya dapet gitu. Itu kayak di semacam rumah gitu ya, Kak? Pesantren itu. Ada di pesantrennya. Di pesantren. Oke. Tapi kalau kita lihat dari unsur yang lain, maksudnya selain horor juga, film ini kan kayaknya mengangkat semacam budayanya kental nggak sih? Biasanya kan gitu kan orang horor Indo melabelkan bahwa budayanya kental nih gitu. Kayaknya Kalau- apalagi Jawa gitu Ya kan. mungkin lebih ke budaya ini sih yang tadi dicerita di awal, yang kayak di desa tersebut itu nggak pernah ada azan kan kayak gitu. Iya, Terus itu. tiba-tiba Sarah masuk masjidnya sekarang ada azan gitu kan. Terus ada mungkin yang sholat juga di situ. Itu mungkin sih budaya zaman dulu yang mungkin tidak pernah azan, masjidnya sepi. Pas Sarah masuk dengan siapa, Abun ya? Jadi siapa sih, Abun lupa deh namanya. Majid. Jadi rame. Nah itu kali ya budaya yang dibawa tuh itu aja sih. Kalau budaya kental kayak Jawanya kan memang kita syutingnya juga di Jawa Tengah. Jadi gitu. cuman kalau misalnya Jawa mungkin lebih ke sekilas, tapi lebih memadukan budaya apa ya, budaya Agama sih. agama dan budaya apa ya, dibilang Jawa sih enggak, karena mungkin di setiap suku tuh ada yang tentang kayak santet-santet atau yang apa ya, kental di bagian perilmu Apa hitamnya sih gitu yang- ya. Kalau misalkan kita juga mengangkat itu juga gitu, tapi kalau misalkan secara ada kayak suara gambang kromong Jawa-Jawa gitu nggak Nggak ada ada. gitu. Aku tuh expect-nya begitu karena pas di press conference official trailer, Kak Selvi nggak datang. Media-media itu masuk sudah disambut dengan kayak ada gending Jawa gitu-gitu. Aku tuh expect-nya, wah ini bakal Jawa banget. Ternyata pas lihat trailernya lebih ke, entah kenapa sih yang aku feel adalah ya ada actionnya, terus juga ya udah horor gitu loh, Yeah, horor it's- jumpscare gitu loh. It just Nggak feels like jauh-jauh banget iya, gitu. kayak emang kita emang nggak mau ngangkat Jawa yang karena kan kisahnya kuntilanak ini bukan dari apa ya, dari Pontianak juga kan ya. Jadi emang secara universal aja sih, kayak zaman-zaman kampung-kampung dulu aja gitu. Kak sama Kak Selvi Kitty, hari yang sangat panjang, tapi aku pengen tahu sebenarnya Anak Kunti ini ingin menyampaikan pesan apa sih dari film ini nanti tanggal 20 Februari.
Pesannya sih pokoknya harus nonton nanti Wow. serentak di Iya. tanggal 20 Februari 2025 ini. Jadi harus 2025. ajak semua teman, kerabat, keluarga harus nonton Anak Kunti ini karena spesial. Spesialnya kenapa? Dari film Kuntilanak 1, 2, 3 ini spesialnya ada Anak Kuntinya. Anak Artinya Kunti. kan Iya, berarti ada lanjutan daripada si kisah Kuntilanak ini. Iya. Asik. Udah kayak host ya? Kira-kira bagus. Jadi Oke. ini adalah sesuatu yang baru yang tidak hanya menguliti tentang kuntilanak, tetapi juga terkait anak kunti itu sendiri, tetapi juga dikasih genre-genre yang nggak hanya horor, tapi juga ada genre drama di dalamnya, terus juga memberi pesan bahwa kasih sayang ibu itu tiada akhirnya, Wow. gitu. That's deep. Oke. Kalau gitu mungkin boleh terakhir berdua nih kali ini. Hai Ultimates, jangan lupa nonton Anak Kunti tanggal 20 Februari 2025. di bioskop kesayangan kalian. Oke. Ultimates, terima kasih udah tonton Ulti. Sampai saat ini Kak Giselma dan juga Kak Selvi Kitty Terima kasih. sudah datang. Kalau gitu kita ketemu lagi di Ulti selanjutnya. Dadah.